Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertolabul ilmi, untuk belajar, untuk beribadah dan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wassalamuhu tak lupa tersanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini Pak Rozikin akan menyampaikan materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Berhubung pada hari-hari ini kita melaksanakan ibadah yang setahun sekali kita laksanakan, yaitu berupa ibadah puasa, maka dari itu Pak Rozikin akan merefresh materi yang mana selain kita merefresh, tujuan saya adalah agar kalian semua bisa menelaah lebih lanjut bersertaan dengan praktek puasa yang kalian laksanakan pada waktu detik-detik ini. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan doa. Kalian cukup mengamini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, pada kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa. Tujuan pembelajaran qasdul ta'allum, qasdul ta'lim pada kesempatan pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami yang pertama yaitu syarat wajib, syarat sah dan juga rukun puasa. Kemudian yang kedua, dan peserta didik mampu untuk memahami yang membatalkan puasa serta sunnah puasa, kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa, kemudian orang yang boleh berbuka pada waktu diharapkan puasa dan juga hikmah puasa. Perlu diketahui anak-anakku, syarat wajib puasa itu ada beberapa item. Yang pertama yaitu berakal. Berarti kalau anak atau orang itu tidak berakal, laisa lahu aqlun, maka orang tersebut tidak wajib menjalankan puasa. Kemudian baligh atau dia sudah mencapai batas maksimal baligh. Normalnya kalau laki-laki berusia 12 tahun, kalau perempuan berusia 9 tahun. Kemudian mampu berkuasa atau al-quwwah 'ala shaim. Orang tersebut kuat atau mampu untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Non muslim tidak diwajibkan atau haram melaksanakan puasa. Mumayyiz, apa mumayyiz? Mana mumayyiz? Al-farqu bainal khair wasyarr, yaitu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu merupakan mumayyiz. Kemudian suci dari haid serta nifas bagi perempuan dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kenapa kok ada item seperti ini? Karena ada waktu-waktu yang di situ memang benar-benar diharamkan untuk berpuasa. Hari-hari di mana haram untuk berpuasa. Yang pertama contohnya yaitu hari tasyrik, itu haram melaksanakan puasa. Kemudian rukun puasa yaitu niat untuk berpuasa. Berarti niatnya itu pada waktu malam atau dalam keadaan matahari tidak terbit. Berarti mulai maghrib buka puasa sama langsung niat puasa. Nawaitu shoma ghadan an adai fardhi syahri ramadhani atau ramadhana ila akhirih.
dan berakhirnya sampai imsak. Lah itu sudah tidak bisa digunakan untuk niat puasa. Berarti niat puasa mulai maghrib tung sampai imsak itu boleh diniatkan untuk melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan. Kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Al-imsaku an jami'il muftirat minal fajri ila hurubis syamsi, yaitu menahan diri baik secara fisik maupun mental maupun hati dari sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti puasa itu tidak hanya fisik saja, melainkan puasa itu juga menahan hawa nafsu. Kemudian yang membatalkan puasa mubtilatus shaum. Yang pertama yaitu makan dan juga minum. Kemudian muntah yang disengaja atau dibuat-buat, contoh saja mohon maaf tenggorokan kalian ogok-ogok. Lah di sini nanti akan otomatis akan keluar yang namanya muntah. Itu hukumnya adalah haram. Kemudian berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila atau sakit jiwa, dan juga keluar cairan mani dengan sengaja. Kemudian selanjutnya anak-anakku sunah-sunah puasa, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Bagaimana doanya? Ya, mungkin bisa dihafalkan. Kemudian memperbanyak sedekah, sholat malam, sholat tarawih, dan juga terus atau membaca Al-Quran. Ya. Selanjutnya anak-anakku, hal-hal yang mengurangi pahala puasa ini perlu diperhatikan. Hal-hal yang mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contoh, ngerasani, kemudian ngapusi atau berbohong, kemudian menghina orang lain dan sebagainya. Nah, makanya di awal dikatakan oleh Pak Rozikin, kalian semua harus al-imsak an jami'il ma'asi. Ya, mencegah dari segala hal yang berbau maksiat. Nafsan au kolban, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat hati. Hatinya dijaga, lisannya dijaga, fisiknya juga dijaga. Berarti istilahnya ibadah puasa itu merupakan satu momen ibadah yang melibatkan seluruh apa yang ada pada tubuh kita, mulai dari yang nampak maupun yang tidak nampak, seperti itu. Orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan siapa saja? Orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, itu boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang sedang perjalanan jauh, selanjutnya orang yang sudah lemah, orang tua sudah lemah sehingga dia tidak kuat lagi untuk berpuasa. Dan yang terakhir, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Jikalau pada waktu siang hari busui atau bumil tidak kuat untuk berpuasa karena lelah ataupun dampak susunya tidak membuat anak semakin kuat, maka orang tersebut busui atau bumil itu boleh membatalkan puasanya, seperti itu. Oke. Selanjutnya anak-anakku, waktu yang diharamkan untuk berpuasa yang pertama yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Berarti tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, dan juga ditambah dengan tasrek yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan hari Yaumisyak atau hari yang dilakukan itu haram secara mutlak untuk mengerjakan puasa. Kemudian terakhir, hikmah puasa anak-anakku, di antara hikmah yang dapat kita ambil dalam menjalankan ibadah puasa banyak sekali, ya. Di antaranya meningkatkan iman dan juga takwa. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Kemudian melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari,
dapat mengendalikan hawa nafsu, kemudian mendidik diri sendiri untuk bersifat shidiq. Kemudian dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi orang-orang yang atau bagi organ-organ yang ada pada tubuh kita. Oke anak-anakku, itu mungkin refresh atau murojaah atau review materi pada pagi hari ini. Kenapa kok yang dipilih Pak Rozikin adalah bab puasa? Karena alhamdulillah puasa ini merupakan bab yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan detik-detik ini. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup itu dari Pak Rozikin, kurang lebihnya minta maaf. Akhiru qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.